Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diana Swasanusan dengan NIM 10601240019. Saya dari kelas DK 4806A. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu teori estetika menurut Edmund Burke-Feldman. Kita mulai aja ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan singkat tentang teori estetika menurut Edmund Burke-Feldman. Feldman percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya waktu dan masyarakat. Feldman menjelaskan pada Art as Image and Idea pada tahun 1967 bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Feldman juga menekankan antara hubungan estetika dan dinamika budaya di masyarakat. Teori Feldman mencakup 4 tahap analisis teori estetika Feldman. Pertama itu tahap analisis deskriptif, seperti penulisnya, judulnya, kapan tahun dibuatnya. Selanjutnya juga kita membahas tentang elemen dasarnya seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Selanjutnya ada tahap interpretasi, isinya seperti apa tujuan dari karya tersebut, pesan seperti apa yang terkandung di dalamnya, kesan seperti apa yang diberikan, dan bagaimana perasaan Anda setelah melihatnya. A few moments later. Dan yang terakhir itu ada penilaian atau evaluasi, yaitu seperti menarik kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kesimpulan ini juga berfungsi sebagai taksonomi estetika untuk karya yang kita analisis. Yang sudah saya jelaskan itu saya menjelaskan menurut research saya di internet dari www.studocu.id. Selanjutnya saya akan menganalisis 2 karya dengan menggunakan teori Edmund Burke-Feldman. Karya pertama yaitu lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Saya akan memberikan gambarnya di sebelah sini. Saya akan menjelaskan deskripsi dari karya ini. Lukisan Mona Lisa ini dibuat oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503 hingga 1506 dengan media cat minyak di atas panel kayu poplar. Lukisan Mona Lisa ini menggambarkan sosok seorang perempuan yang duduk dengan posisi setengah badan sedikit ke kiri, namun mata langsung menghadap ke arah penonton. Wajahnya yang tenang dengan senyum tipis, dan hal itu menjadi ciri khas dari lukisan Mona Lisa ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aspek formal. Aspek formal dalam lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci ini mencakup yang pertama, itu garis. Terdapat garis lengkung yang digunakan untuk membentuk kontur wajah, tangan, dan pakaian Mona Lisa. Yang kedua adalah warna. Warna yang digunakan pada lukisan Mona Lisa ini cenderung gelap dan agak kekuningan, dan warna gelap ini didominasi pada baju atau pakaian dari Mona Lisa ini. Yang ketiga itu ada bentuk. Komposisinya menggunakan bentuk organik atau natural, wajah oval, tangan yang melengkung, serta latar belakang alam yang tidak geometris. Yang keempat itu ada tekstur. Tekstur lukisan ini terkesan halus, terutama pada bagian kulit wajah dan tangan lukisan Mona Lisa ini. Yang kelima itu ada ruang dan waktu. Penggunaan perspektif pada latar belakang menciptakan ilusi ruang dan kedalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi pada lukisan ini. Pada tahap interpretasi ini, saya akan mencari makna di balik simbol dan ekspresi pada lukisan Mona Lisa. Senyum Mona Lisa ini misterius. Dia tidak tampak sepenuhnya senang, sedih, atau netral, tapi lebih seperti percampuran dari semua emosi. Ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, dengan perasaan yang tidak mudah untuk diungkapkan secara sederhana. Lukisan ini juga dianggap sebagai keindahan dan idealisme pada zaman Renaissance, yang mengutamakan keselarasan antara manusia dan alam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penilaian dari lukisan Mona Lisa ini. Lukisan ini menunjukkan efektivitas yang luar biasa dalam menyampaikan bahasa visual yang halus namun kuat, di mana warna, cahaya, tekstur, dan komposisi yang digunakan bukan hanya untuk menciptakan keindahan, tetapi juga untuk menyampaikan suatu pesan.
karya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tari saman yang berasal dari suku Gayo dari Aceh. Tari saman merupakan salah satu warisan Indonesia yang berasal dari suku Gayo Aceh yang dibuat oleh Syekh Saman pada abad ke-14 Masehi. Tarian ini dipertunjukkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat, seperti perayaan Maulid Nabi, penyambutan tamu-tamu kehormatan, atau momen kebersamaan antar warga desa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek formal pada tari saman ini. Yang pertama, garis. Pada susunan tubuh penari terdapat bentuk horizontal lurus. Garis juga terlihat pada gerakan tangan dan seragam yang ritmis. Yang kedua itu ada warna. Warna yang dominan pada tari saman ini cenderung lebih cerah, seperti warna merah, hijau, biru, kuning, dan emas. Warna-warna ini mencerminkan semangat, keceriaan, dan keagungan dari daerah Aceh itu tersendiri. Yang ketiga itu ada bangun. Bentuk geometris terdapat pada tata letak penari yang duduk berjejer. Juga ada bentuk simetris dari busana dan mahkota pada penari tersebut. Yang keempat ada tekstur. Tekstur halus dan mengkilap pada kain songket emas, serta tekstur lembut pada pakaian yang berwarna mencolok pada pakaian yang dikenakan oleh penari. Yang terakhir ada ruang dan waktu. Tari saman memanfaatkan ruang horizontal dan pergerakan cepat dan serentak itu menjadi ciri khas utama pada tari saman ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi menurut teori. Tari saman itu bukan sekedar hiburan, tetapi tarian ini adalah simbol dari kebersamaan dan persatuan. Dalam budaya Aceh, tari ini sering digunakan untuk memperingati peristiwa penting atau menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Selain itu, melalui irama dan kekompakan gerak, tari ini juga mencerminkan ketundukan pada nilai-nilai keagamaan dan sosial. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penilaian, yaitu keefektifan penyampaian nilai melalui media visual dan gerak. Tari ini menunjukkan bahwa pesan spiritual dan moral dan sosial dapat disampaikan secara kuat tanpa perlu bahasa verbal, hanya melalui ekspresi gerak dan irama tubuh. Para penari menyampaikan nilai-nilai penting seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan. Itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau mungkin tidak dimengerti, saya minta maaf. Terima kasih.